Alhamdulillah, puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung, di mana kita dipertemukan di dalam satu majelis taklim muta'alim yang pada malam hari ini kita akan membahas makalah yang ke-11 dalam kitab Hikam, di mana di situ diterangkan terkait masalah wujudnya Allah. Wujudnya Allah di dalam nur ma'rifat. Bagaimana si hamba ini bisa sampai pada musyahadah untuk bertemu terhadap Allah, maka wajib si salik itu mendapatkan nur ma'rifat. Nah, nur ma'rifat ini hanya Allah berikan terhadap hamba yang dikehendaki saja. Tanda hamba yang dikehendaki adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Tanda hamba yang dikehendaki untuk di dalam hatinya ada nur ma'rifat adalah hamba yang ketika mendengarkan ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinut tauhid, lalu hatinya beriman, selanjutnya mempraktekkan keimanan itu dengan diberikan modal dzikir sirul asrar, baru di situ akan sampai pada nur ma'rifat. Sebab miturut surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, maksudnya adalah nur ma'rifat. Iku Allah berikan hanya pada hamba yang dikehendaki saja. Berarti lawan katane ayat itu, ada banyak hamba yang tidak dikehendaki, berarti tidak mendapatkan cahaya atau nur ma'rifat. Berkenaan dengan hal itu, maka bagaimana caranya ketika saat hamba yang dikehendaki dia sudah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid, iki selanjutnya bagaimana untuk lekas mendapatkan cahaya itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo dibuka di dalam makalah yang 11. Qala musannifu rahimahullah, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sirahi makhluk fi ardil humuli ing dalem bumi humul. Al humul maknane niku sepi atau alam kefanaan. Si salik pendemen rasa keakuanmu yang khalwat, rasa keakuanmu yang sholat, rasa keakuanmu yang zakat, puasa, haji, baca Quran, bekerja, apapun yang muncul dan timbul dalam dirimu atau di luar dirimu, lepaskanlah rasa atau iman yang tadinya ngaku-ngaku.
kalau kita yang melakukan. Ini jenengan pendem, ini jenengan lepas, ini jenengan kubur di dalam bumi humul, artinya bumi kefanaan. Hal ini Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Niku perpaduane makalah ini dengan Al-Qur'an. Tatkala Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk mengatakan terhadap kaumnya, Nabi Musa dawuh liqaumihi maring kaumi Musa, ya kaumi he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wahai kaumku, kau telah sesungguhnya kau telah mendolimi dirimu sendiri. Bentuknya apa kaum ikun dolim? Pada dirinya sendiri, ngerampas haknya Allah. Wujudnya mana? Ngaku. Aku sing isok sholat, aku sing isok ngaji. Rasa sing muncul dalam hati kaum itu seperti itu, Pak. Rasa iku iman. Iman kalau saya yang melakukan. Iman kalau saya yang punya kehendak. Iman kalau saya yang mempunyai wacana, ide. Ini baju Allah. Kudrat irodat baju Allah. Nah ini kita rampas. Berarti kita zalim. Miturut pandangan hakikat. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk bisa berkehendak, bisa melakukan ini itu, bisa punya ini itu, sementara kita adalah patung yang berjalan. Kata orang Jawa, batang urip. La haula wala quwata, itu status kita. Berhubung kaum itu mengaku-ngaku alias merampas haknya Allah, beliau mengatakan sesungguhnya kau telah merampas haknya Allah, atau kau telah beriman yang bukan sebenarnya. Rupanya mana ayatnya? Yaiku rupane bittikhadikumul ijla. Bahasa kinayahnya itu menjadikan anak sapi sebagai sesembahannya. Berarti pun dia anak sapi yang dimaksud. Nafsu. Kita ngaku-ngaku itu sebab karena dorongan nafsu. Itu anak sapi. Lah anak sapi kalau dibiarkan menjadi bapak sapi. Asalnya kecil, berhubung makan tiap hari akhirnya besar. Jadi ayat bittikhadikumul ijla iku maksudnya adalah kaum Nabi Musa itu telah menuhankan yang bukan Tuhan.
telah beriman pada sesuatu yang tidak ada kapasitas Tuhan. Apa? Contoh, ngaku dirinya sendiri yang melakukan. Apa mungkin patung itu bisa melakukan? Niku diimani. Maksudnya kita, Pak, dalam hati kita muncul iman kalau kita yang bisa melakukan. Ini keliru. Ya niki yang dimaksud al-ijlah, anak sapi. Jadi banyak anak sapi itu banyak. Inilah yang dimaksud syirik, Pak. Syiriknya syirik khafi. Dan karena inilah kita ruhaniah tidak bisa sampai pada Allah. Karena inilah perbuatan syirik khafi, inilah alasan, inilah Allah tidak menyalakan nur makrifat dalam hati kita. Karena inilah kita mulai sejak kecil sampai tua tidak bisa melakukan sholat yang khusyuk. Karena ini bundelannya. Talinya itu ada di sini tadi. Karena kita belum idfin wujudakah, kita belum mendem keakuan kita yang wujud di bumi humul, bumi kefanaan. Terus piye carane mendem? Sederhana, Pak. Tinggal jenengan mau atau tidak. Dalam satu hari satu malam kita dikasih Allah waktu 24 jam. Kebanyakan waktu itu kita hambur-hamburkan. Hati ini ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku keakuan kita makhluk yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan itu, dan atau makhluk selain kita. Contoh, hal ini harus Anda tenggelamkan, kubur dalam-dalam di bumi humul. Lah terus caranya bagaimana? Ngeten, Pak. Kita sudah dibekali Allah namanya zikir sirul asrar. Pundi papane? Niki, kapan sakmene gedene raket. Masyaallah. Yaiku dzikir sing tanpa unen-unen. Dzikir sing wis tanpa nyebut. Diem. Tapi di dalam diamnya Anda harus merasakan yang muncul dalam hati, akunya urip. Ngeten. Niki umpama melek nggih. Sampeyan pandang pucuk irung sampeyan. Kali sampean sedot ambaan iku, Allah di situ. Sambil hati sampean ngucap, kemudian keluar Allah. Gak usah ditahan napas. Umpama sampean melek. Kalau sampean terpejam, langsung hati sampean masuk di dalam napas. Allah, hati sampean melebu.
menyang napas itu, rasakanlah di dalam napas dan di luar napas itu wujudnya Allah. Udah. Setelah itu lepaskan keakuan dirimu yang bernapas. Bon, ikut caranya. Barang siapa wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang terus menerus seperti ini, maka wa yu'min billah, iman sampai nanti akan menjadi iman yang sahih, imannya menjadi iman yang ihsan, bener. Jadi syirik khafi itu lama kelamaan merotol ning ati sampean, merotol. Berarti inilah cara untuk memendam keakuan jenengan di bumi humul. Inilah cara untuk masuk ruhaniah jenengan di dalam alam kefanaan. Dan ini wajib. Harus. Kalau maksud di dalam surah Al-Baqarah tadi, fatubu ila bari'ikum. Udah. Tobato kamu. Lekaslah tobat. Sebelum waktunya hampir datang ini. Lekas tobat. Bagaimana cara saya bertobat ya Musa? Kaum takok. Dijawab kalih Nabi Musa, faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Dzalikum khairul lakum, dan ini lebih baik. Lebih baik. Bukan bunuh diri maksudnya. Itulah maksud mendem jero keakuan Anda di dalam bumi humul. Bukan lantas faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, terus pulang, terus gantung diri. Ora. Tidak. Lakukan apa yang telah kusampaikan tadi. Ini butuh waktu yang senggang. Walaupun itu 1 menit Pak, jalankan. Ini sampean gandang cepet tobat. Ngenteni nopo? Ngenteni nopo? Aku tanya pada umat, nunggu apa kita? Toh semua akan mengalami kematian. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi seseorang ketika saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau bertemu Allah. Ruhaniah hati sukanya bertemu kepada kesenangan dunia. Terserah. Allah sudah sering memberikan kode ayat pada kita. Coba aku tanya. Oke. Kemewahan duniamu tentang istri, anak, harta benda, kalau sudah jatuh waktunya bisa menolong. Jabatanmu, mengapa kau takabur dengan jabatan? Gak amanah. Kemewahan duniawiyahmu, mengapa di saat itu kau jadikan sebagai takabur? Ilmu yang kau bawa, apakah ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu apa, kau jadikan sebagai munculnya takabur ya? Nggak bisa, Pak. Udah toh.
Kita kembali kepada surah Al-Baqarah tadi, faktulu anfusakum, lekas seringlah hati jenengan ini melakukan penenggelaman, penguburan keakuan kita. Entah itu jenengan iki 1 hari 5 kali, entah itu sampai 1 hari 24 jam, monggo. Ingat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka saat di dunia sudah bertemu Allah. Kalau bahasa sholat khusyuk, bahasa sholat khusyuk. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yakzanun. Ketika saat cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah di dalam hati kita masing-masing, disebabkan karena jenengan sering untuk melakukan khalwat dzikir sirul asrar, pemendaman keakuan diri, maka Allah akan mengamankan ruhania Anda dari berbagai macam kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu, itu jikalau panjenengan pengen estu hati rohania bisa wa inna ilaihi roji'un, ketemu Allah. Sebab fama mongko utawi tanduran, apa bahasa Indonesia tanduran ini? Tanaman. Nabata kang cugul opo ma mimma saking opo lam yudfan kang ora den tandur den pendem opo ma yala yatimu mongko ora sempurna opo nata ijuhu buahnya tanduran. Tanduran niku Pak, nek jenengan nandur mboten sampean cepno, woe ora iso sempurna. Sampeyan nandur pari, sampeyan sawurna, nek cara Mojokerto niku ngenter. Mriki napa? Pari disaur-saurne ini kali. Ya. Oke, nek cara Mojokerto namanya ngenter. Habis cukul terus didaut. Mriki napa? Mengapa ada didaut? Biarkan aja lah. Enggak bisa Pak berbuah dengan sempurna. Makanya ibu-ibu tani itu biasanya setelah didauti wong lanang gitu, diletakkan di kedok-kedokan ibu nyengklung, ncepno jelep begitu. Jikalau keakuanmu sebagai makhluk itu tidak sampean kubur di dalam bumi humul, berarti melepaskan, meniadakan, maka sama halnya kau itu nanti buah yang muncul itu enggak bisa buah yang bagus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita hanya hitungan berapa bulan Pak, berapa tahun, nggak ada yang tahu. Masa sing pasti akan terjadi itu sama-sama kita tidak tahu. Tapi Allah sudah kasih tanda, kasih peringatan. Sehingga jangan heran apa dibalik ini semuanya kok ajaran tauhid digelar dengan terang-terangan.
Inilah tanda kalau sudah dekat penghancuran. Wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Allah akan membumi hanguskan semua yang ingkar pada Allah. Dan Allah akan menyelamatkan terhadap Rasul dan pengikutnya. Ini Bapak Ibu, cara Allah untuk menghanguskan terserah, menghancurkan terserah. Dan ini juga terjadi pada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya itu terjadi. Sing ingkar dia dihancurkan semua. Kalau boleh saya katakan, Gusti Allah pegeli terlalu lama. Ngenteni tobati umat iki, gak tambah umat, tambah mentengkelek. Takaburi tambah gede. Takabur sebab jabatannya, takabur sebab dunianya, kehormatannya. Nyuwun sewu lah. Karena status mawon bisa muncul riak takabur, Pak. Contoh saya ini bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi saya ngaku-ngaku di muka umum aku keturunan Kanjeng. Lagi jelas Pak, takabur dan riak pasti. Didelok irungi mancung ya, walaupun mancung iku mung sak ketip ya. Wis. Saya kalau ke Mekah itu Pak ya, diterko saya itu saya bukan orang Indonesia. Saya pernah 2005 itu saya dituduh, diarani, disongko. Saya itu orang Yordan apa orang apa? Kalau kali anak Indonesia nggak percaya. Anak Indonesia nggak percaya. Rambut gue tasuk dawa, sak bokong ngeten. Dikira kula niku wedok. Nggih. Wong Arab iku seneng ambek wong lanang nek rambuté dawa diambung-ambung. Embuh. Niku apa jenenge? Apa nek jenenge? Jamane Nabi Lut itu lanang suka lanang itu. Les homo, duka nopo kula sebenarnya. Nanti kalau melawat timbal ayu nanti. Oke. Allah bisa Pak. Jadi status itu ilmu kealiman bisa menjadi munculnya takabur. Munculnya takabur. Lah inilah bahayanya umat manusia itu kalau menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau dinul tauhid. Makanya sangatlah membantu makalah-makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam rangka kita melepaskan iman selain Allah untuk menuju iman hanya pada Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Hadapkanlah ruhaniyahmu terhadapku Allah, wajtanibut taghut, dan singkurilah, apa bahasa Indonesianya, singkurilah, belakangilah selain daripadaku yang disebut at-taghut. Berarti kita gak boleh ada iman selain ilahun wahid, hidup atas segala aspek apapun. Contoh, sampeyan ngerti toh, diketipi Gusti Allah niki wau. Terus ati lak mau lap ngoten toh. Lah ketika saat ati lap seperti itu Pak ya, itulah maksud sebetulnya ketika saat
ruhaniah sampai melepaskan keakuan diri. Kalau bahasa Nabi Musa, semaput Pak, gunung meleleh. Inilah pemfanaan diri. Padahal diudik hanya berapa detik toh Pak. Wis gak usah suwe-suwe sak menit, apa gak ngeliyeng? Hah? Ngeliyeng toh? Ngeliyeng. Oke, ngeliyeng. Ingat, takdir pertama itu ada mata rantai takdir berikutnya. Takdir berikutnya mesti ada mata rantai takdir berikutnya. Semuanya berantai. Jikalau aku Allah hidup, urip, sudah sering mengingatkan terhadap manusia, kok ya tidak mengindahkan peringatan saya, kata aku Allah. Apa yang terjadi? Lihatlah sejarah umat-umat sebelum Muhammad. Bagaimana? Sampai buka nih Quran. Sejarah-sejarah itu. Jawabannya cuma satu. Wa ahlaknahum wa anzainahum ma'ahum. Dimusnahkan Allah. Yes, Bapak Ibu, itu sebagai bukan ancaman tapi peringatan. Saya sendiri tidak boleh untuk memaksa umat supaya beriman kepada Sang Yang hidup. Tidak boleh. Kalaupun dilokno Gusti Allah, son ojo kakek cocot. Pokoknya sampai no, wis tok. Urusan paham gak paham, urusan rimo gak gelem rimo, ya wis. Iku bukan urusanmu son. Sing penting kau cuman menyampaikan saja. Wa ma arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Sampaikan kabar baikku pada mereka yang beriman dan sampaikan peringatanku terhadap mereka yang tidak beriman. Ketika saat jenengan ini sudah melakukan khalwat atau pelepasan diri, keakuan makhluk dalam hati sampean, maka ruh ini sudah, kalau sudah melewati rasa ini, barulah masuk pada ketemu. Atau melihat ainul basyirah. Ketika lampu itu dinyalakan, nur makrifat dinyalakan Allah di dalam hati jenengan saknalika, saat itu juga seluruh yang disebut sebagai makhluk itu enggak ada. Sebab dalam makalah lain Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-kaunu utawi makhluk. Apakah makhluk bangku, makhluk jenengan, makhluk apapun. Iku kulluhu utawi sekabehane utawi saben-saben makhluk iku zulmatun gelap. Zulmatun ini maknanya tidak ada. Ai adamun, tidak wujud. Gelap itu Pak tidak wujud. Lah kapan detik-detik dikatakan gelap tidak wujud? Kalau lampunya sudah pun digelapi. Mboten enten. Akhirnya sampean bisa melihat kiri kanan sampean. Allah, 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 Allah. Yes. Iki bahasa logika. Kalau listrik ini tidak menyala, seakan-akan gelap itu ada. Seakan-akan. Gak percaya?
matikan lampunya. Dedet akhirnya. Seakan-akan gelap itu ada. Buktinya kita tidak bisa melihat. Nggak bisa melihat bangku apa yang di depan kita, nggak bisa melihat meja dan seterusnya. Sehingga kita paksakan jalan, ya natap cakra. Padahal kita melek, nabrak-nabrak. Loh, disinilah Pak, detik-detik kita itu seakan-akan gelap itu ada. Sama. Detik-detik kita muncul rasa keakuan diri sebagai makhluk, jelas ada Pak. Ada. Makhluk kita, makhluk ada. Sopo sing ngaji klason. Loh. Itu karena posisi hati jenengan iki gelap. Hati kita gelap. Sehingga mengatakan selain daripada hidup itu ada. Caranya biar itu tidak ada, jenengan biar tahu sesungguhnya yang ada, yaitu urip kang sejati. Nur makrifat itu dinyalakan. Cara listrik dipetek. Cara untuk menyalakan nur makrifat, jawabannya ada di surah Al-Baqarah tadi ayat 54. Dan antau lebih terang lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang sudah beriman terhadap wujudnya Allah, iku wujud dan selain Allah tidak wujud. Aman iku sik katanya. Iki mang sik katanya, belum mempraktekkan sendiri. Berarti gelap masih ada. Guru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dikron kelawan sejatine iling. Endi Pak sejatine iling? Lepase rasa makhluk di dalam hati jenengan. Bahasane demiku dzikron katsiron. Al-Ahzab 41. Dikongkon dzikir sejatine dzikir. Sejatine dzikir adalah wahwa adzikru bisiril asror. Itulah yang dimaksud dzikir tanpa sebutan, tanpa nyebut, tanpa isim nama, tanpa sifat. Berarti rasa pertama. Lah rasa keakuan diri wajib jenengan lepaskan atau jenengan pendam di dalam bumi humul tadi kefanaan. Kalau itu sudah lepas Pak, maka saat itu juga cahaya makrifatiku dinyalakan Allah. Detik-detik lepasi keakuan diri, rasa dalam diri kita, maka saat itu juga akan muncul keakuannya urip. Iku mau lah sampean sing sering dalam kondisi senggang, mbuh sak menit mbuh ya apa. Udah. Allah, wajahnya Allah depan jenengan, wujudnya Allah ini. Sampean resapi. Mengkila sampean geliyeng. Geliyeng artinya kalau sudah masuk di alam fana pun mboten eling apa-apa. Nikmat cara bahasane wong Jawa maknyus.
Nah, di saat itu jangan pernah ada takut. Sekalipun jenengan dibuka alam kasaf, jangan pernah takut. Dan inilah Pak, yang dimaksud sejatine dzikir. Dikron. Lakukanlah dzikir sejatine dzikir kathiron. Iki enggak ada batas. Saake-ake. Ini aja. Kita sampean pegang sing kuat. Urusan ngaji penting, tapi ketika jenengan sudah paham dzikir sirrul asrar dan mempraktekannya, lebih penting jenengan mempraktekkan. Lebih penting. Memang ngaji penting untuk menambah pengetahuan. Nur ilmu penting, tapi lebih penting jenengan iki mang praktek. Daripada jenengan ngaji sampak ngalor sampak ngidul, ilmu nur ilmu iku numpuk sondo langit tapi jenengan gak gelem nglakoni. Percuma. Ngaji tuas ngaji kakean ilmu tapi ora gelem lah laku. Niki lho Pak, sampean tak boti ya. Wis tak anggap anakku dhewe jenengan. Iki waktu kita tinggal dikit. Janganlah alasan karena kita dililit hutang belum bisa nyaur-nyaur lantas mengabaikan dzikir tersebut. Janganlah kita oleh karena dalam kondisi sakit gak waras-waras lalu mengabaikan dzikirnya. Janganlah kita itu dikarenakan istri kita, suami kita minggat lantas kita mengabaikan dzikir. Jangan. Justru pada saat kondisi-kondisi bala seperti ini Allah sampun dawuh, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baliya lekas baliya nang Gusti Allah. Wonten Pak jamaah yang bertanya pada saya di WA, bagaimana saya bisa dzikir Gus? Sayang ngalor gitu dikejar-kejar hutan. Wis gak ngomong Pak aku paham maksudnya. Disauri dulu lalu dzikir. Tak jamin Anda nggak akan pernah. Tak jamin. Walaupun sudah selesai urusanmu, hutangmu, sakitmu, bahkan kau dijadikan Allah sebagai orang yang kaya, orang yang sehat, tak jamin Anda tidak akan berzikir. Udah, percaya atau tidak, Allah sudah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru nek kate game over datang baru sadar tak kandani getun iku gak ono ngarep. Getun itu tidak ada di depan, kecewa itu mesti di belakang. Mumpung durung sakersa. Pun Bapak Ibu, saya simpulkan, oleh karena waktu sudah mepet, sisa umur kita sudah tinggal sedikit, lekaslah. Yang belum ada tanda-tanda nur makrifat dinyalakan Allah, lekaslah. Lakukanlah dzikir atau penafian diri yang sudah kujelaskan itu semampu panjenengan. Bagi Anda yang sudah, lebarkanlah sayap kemakrifatanmu. Tambahkan mencorong cahaya makrifatmu. Mencorongi bertambah itu tergantung mutu wirid sampean, mutu dzikir sampean.
Siapa yang zikirnya kathiron, maka cahayanya juga lebih besar dan lebih nyata wujud kang sejati di dalam diri. Bon. Lah bagi Anda yang masih menolak, ya sakarapmu dewi, monggo. Saya nggak pernah memaksa Anda. Gak enake wong tua menyang anak. Tetep wong tua itu sayang. Pribasane tega lorone gak tega patine. Wis ben wong tua sing bodoh, wong tua sing sorok. Piye carane, bagaimana caranya anak itu menjadi anak yang enak. Anak yang masa depannya cerah. Itu kan sanepan. Sebetulnya Pak, Allah itu sayang. Nggak mungkin dikasih tondo, dikasih adab, gempa, tsunami, nggak mungkin. Tapi berhubung menungsoni hambanya yang keterlaluan, berlebihan, nyun sewu, sampai mencari Tuhan yang bukan Tuhan yang sebenarnya. Ini leh, Gusti Allah sudah ngempet lama Pak. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya sudah lebih-lebih diberikan pada umat. Tapi justru umat itu dia tenggelam dengan sifat rahmatnya, lupa dengan sifat rahimnya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Ingat, jenengan kedah memperoleh dan meraih negeri akhirat. Yang dimaksud negeri akhirat adalah ruhaniyahmu itu harus koneksi hubungan langsung kepada Allah. Tapi jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Artinya apa yang ada di dunia miturut jasadmu, kepingin ngelak ya ngombe, kepingin luwe ya dahar, laksanakan. Tapi jangan satu yang kau lakukan melampaui batas. Apa yang dimaksud melampaui batas? Jangan mencari Tuhan selain ilahun wahidun, selain yang maha esa. Urusan nama terserah. Yang jelas Allah sampun mengatakan, wa mangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi'ibadati rabbi ahada. Jikalau kau ingin ketemu aku, kata Allah, dikira sejani tini dikir nomor luru, ojo ono ning atimu sak liyane aku, iku Allah. Ketika kau makan, jangan merasa dirimu yang bisa. Bisanya makan bukan sebab karena dirimu, bisanya makan itu sebab karena aku. Camkan dalam hatimu iman seperti itu. Apa nih? Ini hal yang terpenting, oleh karena memang ini jadwalnya itu jadwal goro-goro. Nek goro-goro kan wis ide gitu. Goro-goro wis ide. Sing tak sampai no sing penting yang ada kaitannya dengan goro-goro. Diskusi Allah sudah memberikan sinyal barusan tadi. Kita sama-sama fafirru ilallah, lari menuju bertemu Allah. Sebab Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan. Yang bisa memberikan cahaya pertolongan terhadap kita hanyalah Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, yang kumaksud Allah adalah hidup dalam diri kita masing-masing. Monggo
wonten sing ditakokke kula aturi utawi ada yang menambah.